kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ini gampang aja. Ini cuman sharing soal produknya apa sih? Gitu, yang dari tadi udah HO-nya dijelasin, terus selling konsepnya dijelasin. Nah ini gue hari ini mau sharing soal health insurance-nya. Jadi ini produknya akan gue share. Ini chat ini ya? Chat bawah. Nah, jadi gue cuman bahas dua aja. Apa beda unit link dan tradisional sama produknya PSS Plus Pro dan PPH Plus Pro. Oke. Nah, ini bedanya teman-teman. Unit link sama tradisional. Unit link sendiri ada unsur proteksinya, tapi di dalamnya dia ada unsur investasinya. Ya kan? Nah, kalau tradisional itu simpel. Cuma proteksinya aja. Gitu. Nah, investasinya sendiri ini sebenarnya buat apa sih? Jadi investasinya sendiri sebenarnya buat bantu menekan harga coy yang akan nantinya naik sesuai bertambahnya umur peserta asuransi itu tersebut. Oke? Kalau mau lebih jelasnya lagi nanti boleh nanya sama pengundangnya atau direct leadernya. Jadi mana yang lebih baik? Sebenarnya nggak ada yang lebih baik teman-teman, ya. Karena dua-duanya punya fungsi yang berbeda, punya target market juga yang berbeda. Karena kita jual proteksi ini harus sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kita sendiri. Nah, ini mungkin lebih cocok pertanyaannya. Mana yang lebih cocok? Ya kan? Tradisional, budgetnya nggak terlalu besar. Karena nggak ada tambahan biaya yang dimasukin ke investasinya itu sendiri. Jadi yang kita bayarkan itu adalah murni biaya asuransinya aja. Besaran premi dan masa pembayaran itu udah ditetapin di awal. Dan setiap tahun itu ada penyesuaian terus. Nah, sifatnya tetap tidak dapat diubah. Nilai tunainya dijamin untuk yang produk asuransi jiwa atau dan sakit kritis. Nah, kalau unit link, budgetnya pasti lebih nih. Gitu. Terus bisa mendapatkan keuntungan dari sisi investasinya. Keuntungannya seperti apa? Salah satunya adalah untuk cuti premi, biaya asuransinya juga yang kita bayarkan preminya nih, itu nggak banyak berubah. Gitu. Fleksibel, bisa dirubah kapan aja. Nah, fleksibel ini dapat diubah kapan saja itu kita bisa nambahin yang namanya riders di dalam polis unit link. Terus nilai tunainya tidak dijamin karena sesuai dengan pasar yang saat itu ada nilainya. Nah ini, jenis asuransi berdasarkan konsepnya. Ada dua kalau di Prudential itu teman-teman. Ada konvensional, ada syariah. Apa sih yang ngebedain? Yang ngebedain itu adalah proses pengelolaan dananya aja. Kalau konvensional, resikonya atau dananya itu ditransfer ke perusahaan. Dalam hal ini adalah Prudential. Kalau syariah, itu sistemnya pakai sistem gotong royong. Jadi dana premi yang dibayarkan dari peserta asuransi itu dikumpulkan ke satu rekening yang disebut yaitu dana tabaru. Jadi nanti kalau ada yang kena resiko, dananya dari mana sih? Dari dana tabaru. Oke, kita lanjut ya. Ini singkat aja. Kalau ini segitiga asuransi. Jadi ini tingkat kebutuhan yang sebenarnya dibutuhin sama nasabah ataupun kita sendiri teman-teman. Yang paling banyak adalah kesehatan. Karena siapa sih yang nggak sakit sih? Gitu ya. Bukan kita ngarepin mau sakit juga gitu. Cuman semua orang pasti akan sakit. Cuma tingkat parahnya aja. Nah ini yang di atasnya untuk penghasilan dan paling atas itu adalah jiwa. Gue nggak akan bahas panjang lebar. Nanti akan dibahas sama teman-teman kita yang lain. Nah ini contoh kartu PSS Plus Pro kita yang baru teman-teman. Cakep ya kartunya ya. Nah black card ini ada dua, yaitu PSS Plus Pro dan PPH Plus Pro. Nah kenapa asuransi kesehatan sih? Resiko yang tadi udah dijelasin sama Ko GG bisa datang kapanpun dan bentuknya apapun dan kepada siapapun, ya kan? Biaya pengobatan meningkat. Setiap tahun itu teknologi rumah sakit, teknologi kesehatan itu berkembang terus menjadi lebih baik. Dan itu tentunya ada tingkat inflasi juga dari segi yang lain teman-teman. Jadi itu pasti akan pengaruh ke biaya pengobatan. Yang terakhir, fungsinya adalah meminimalisir kerugian akibat biaya pengobatan.
Bayangin gini, kita punya tabungan nih teman-teman ya kan, kita punya dream, kita punya keinginan, misalnya pengen tahun ini pengen liburan ke Bali nih, kita udah siapin berapa sekian dananya, amit-amit kita sakit nih, ya kan? Kalau kita nggak punya kartu kesehatan, biaya itu keluar dari rekening kita sendiri, ya kan? Tapi kalau dari kita punya kartu kesehatan, kita nggak perlu keluarin dari dana kita sendiri teman-teman. Nah ini juga bisa disebut kita mengalihkan resiko yang tadinya tidak bisa kita ukur nih menjadi sebuah resiko yang benar-benar bisa kita kalkulasi teman-teman ya. Keunggulan PSS Plus Pro dan PPH Plus Pro, perlindungannya luas. Ini teman-teman, perlindungannya ada Indonesia aja, ya kan? Ada yang Asia kecuali Jepang, Hong Kong sama Singapura. Ada yang seluruh Asia, ada yang seluruh dunia kecuali US. Ada juga yang mereka butuh pengen seluruh dunia sampai US, mungkin sampai kutub utara kalau ada kali ya. Nah, ini menciptakan yang namanya peace of mind. Jadi tenang gitu. Kalau misalkan orangnya suka ke US nih, ya kan? Misalkan setahun 300 hari ada di US gitu. Tapi bisnisnya ada di Indo misalkan. Untuk memberikan peace of mind, tentunya proteksi ini lebih cocok. Gitu teman-teman. Nah ini singkat aja, ini kalau proteksinya misalkan di luar wilayah pertanggungan perlindungan, ini ada tabel presentasinya. Untuk detailnya seperti apa, teman-teman boleh banget tanya sama pengundangnya atau sama direct leadernya teman-teman. Ya, ini mau difoto dulu boleh? Kalau ada gue lanjut ya. Fasilitas kamar, fleksibel dalam memilih kamar VIP atau 2 bed. Kalau di kita itu ada, kalau ada rekanan medhab itu bisa free room upgrade untuk rekanan rumah sakit yang medhab dan bisa kasih fasilitas tersebut. Cepetan. Nah ini teman-teman kamarnya. Batas kamar pilihannya dari yang 500 sampai 1,7 kamarnya. Ada yang 2 tempat tidur di sharing atau yang kamarnya sendiri, semua tergantung dengan profil nasabah teman-teman itu sendiri. Oke, ada yang mau difoto? Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau misalkan nih ada Bapak Y umur 30 tahun, laki-laki tidak merokok. Dia sering ke US nih misalkan ya, dia beli plan Diamond. 1 bed terendah, kamarnya 1,7. Cara teman-teman bisa meyakinkan adalah gini. Misalkan nih di rumah sakit A, kamar terendahnya untuk yang kelas 1 itu 2,5 juta. Itu udah di atas dari plan yang udah dibeli. Ya kalau dari segi biayanya. Tapi kalau misalkan di kamar rumah sakit ini yang paling rendah adalah kelas 1 2,5 juta, yang dilihat adalah ini. 1 bed terendah. Jadi akan tetap kamarnya di full cover teman-teman. Kalau misalkan dia masuk rumah sakit B, kamar terendah kelas 1-nya adalah 1,3. Tapi dia punya plan sampai 1,7 nih teman-teman. Nah, VIP-nya ternyata 1,7. Kalau dia, Bapak Y ini mau upgrade ke VIP, itu bisa. Dan itu tetap full cover karena masih dalam plan-nya dia teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya nih, yang banyak orang biasanya miss, yaitu ProRate. ProRate ini apa sih teman-teman? Ini hitungan yang biasanya kita banyak kayak nasabah itu salah ngitung. Misalkan gini ya, gue balik lagi ya. Nah, kayak gini nih. Misalkan dia udah beli yang 1,7 nih. Dia 1,3 misalkan, yang terendah. Tapi ternyata dia pengen VVIP. Dia ngambil yang kamarnya di 2 juta. Jadi bukan yang dibayarnya itu adalah selisih jadi 700 ribu. Misalnya dia nginep 5 hari nih. Bukan selisihnya aja 700 kali 5, bukan. Tapi hitungannya adalah gini teman-teman. Nah, total biaya kamar sesuai plan yang dipilih oleh teman-teman nasabah nih. Tadi kan 1,7, ya kan? Tadi 5 hari nih. 1,7 dikali 5 dibagi
5-nya sama biaya kamarnya tadi 2 juta. Ya kan, berarti ada yang boleh bantu itu enggak? 5 kali 1,7 berapa? Kalau nggak salah sekitar 9 sekian. 8,5. Oke. Penjumlahan dari biaya kamar setiap hari selama rawat inap. Tadi kamar yang dipengenin sama nasabah itu adalah 2 juta. Nginepnya selama 5 hari nih, berarti 10 juta, ya kan? Berapa sih biaya yang di cover? Tadi berapa? 8,5 dibagi 10 dikali total billing. Itu biaya yang dibayarkan oleh nasabah. Jadi bukan selisih sorry 8,5 dibagi 10 jadi berapa? 8,5%. 85% ya 85% itu yang dibayarkan oleh Prudential. Sorry teman-teman. Nah 15% itu yang nasabah bayarkan. Nah itu hitungan pro rate gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Batas manfaat. Terus ada limit booster. Limit booster ini ada tambahan. Nah ini nih teman-teman. Jadi tadi batas manfaat tahunan, ini yang dipakai tiap tahun dan ini sifatnya refill tiap tahun. Jadi kalau misalkan ini udah 3M, dia pakai 100 jadi 2,9, tahun depan itu balik lagi 3M. Tapi misalkan amit-amit dia pakai 4M, kan lebih nih 3M-nya, ya kan? 1M lebihnya ini diambil dari sini. Jadi sisa 7. Nah yang 7 ini, yang limit booster ini habis terpakai. Jadi nggak di refill. Tahun depannya 3M-nya balik, 7M-nya nggak jadi 8M, tetap dia 7M, teman-teman. Oke. Seperti ini udah tulis nih, diberikan hanya 1 kali limit booster. Nah, yang di blok kuning ini kalau misalnya ini adalah batas manfaat tahunan yang baru, yang produk kita yang baru. Nah, untuk detailnya boleh teman-teman tanya ke pengundangnya masing-masing. Oke, next. Proteksinya sampai 99 tahun. Usia masuk terakhir 75 tahun usia berikutnya. Oke, kalau PSS Plus Pro kan tradisional nih, dia bayar terus sampai dia nggak mau diproteksi. Kalau PPH Plus Pro itu ada plannya, mau berapa tahun? Sampai umur 65, 85, 99. Dan dia akan bayar sampai umur yang udah dijanjikan. Ini ada kanker dan dialisis, terus ada manfaat rawat jalan yang sifatnya ada tindakan rawat inap. Telehealth, nanti kita akan jelasin juga. Nah ini teman-teman, telehealth. Jadi ini penggantian biaya atas konsultasi, perawatan, diagnostik yang ini untuk di Indonesia. Kalau ini yang di Malaysia sama Singapura. Dan harus rekanan dengan PMN di Malaysia atau Singapura. Ada yang tahu PMN? Ya, Approved Medical Network. Oke. Perawatan tradisional juga di cover teman-teman, ya kan, termasuk obat-obatan dan pengobatan tradisional, yang dimana syaratnya perawatan tradisional ini harus punya sertifikat yang memang diakui dan rekanan dengan Pro-nya itu sendiri. Nah ini biar lebih jelasnya teman-teman, penggantian biaya wajar yang umum. Oke, terus batasan maksimum tempat pengobatan harus memiliki sertifikat yang diakui Kemenkes dan lembaga resmi pemerintah lainnya. Direkomendasikan oleh dokter. Nah ini harus ada nih, gitu. Jadi dokter sebelumnya harus kasih surat rujukan atau rekomendasi. Nah kalau dukun, tukang pijat, sama toto nggak di cover teman-teman ya, gitu. Bedah rekonstruksi. Bedah rekonstruksi ini misalkan ada kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada wajah yang harus dibenerin nih mukanya nih. Nah ini di cover. Nah ini teman-teman detailnya nih. Ya, yang mau foto boleh. Lanjut ya. Perawatan paliatif itu juga di cover, berlaku rawat inap dan jalan maksimal 180 hari kalender setiap tahunnya selama masa pertanggungan,
Nah ini contohnya teman-teman. Perawatan paliatif itu apa sih? Perawatan yang diperlukan secara medis untuk meningkatkan kualitas hidup tertanggung yang menderita penyakit ini nih. Cedera atau cacat yang memang mengancam jiwa nasabah itu sendiri gitu. Ini untuk perawatan yang kondisinya tidak dapat atau sulit disembuhkan dan tidak bereaksi terhadap pengobatan atau tindakan medis yang pada umumnya. Ini ada contohnya teman-teman. Terus psikiatri dan psikologis juga di cover. Ini yang di cover itu untuk yang misalkan nih habis ada kondisi rawat inap, kondisi mentalnya agak terganggu nih teman-teman. Nah ini juga di cover gitu. Selama 1 tahun masa pertanggungan polis setelah tertanggung atau peserta keluar dari rumah sakit karena rawat inap. Biasanya untuk nasabah kita yang sudah mulai berumur, yang mungkin overthinker, ya kan? Nah ini biasanya bisa membantu mereka. Nah kita juga bisa dapat punya manfaat yang namanya double claim, ya kan? Santunan harian rawat inap jika menggunakan asuransi lain, gitu. Nah besaran ininya tergantung tabelnya, gitu. Nanti ada. Jadi kartu kesehatan itu cuma bisa punya satu sebenarnya. Kalau satu brand itu udah pasti cuma punya satu. Kalau misalnya dia punya dari asuransi kantor, dia mau pakai asuransi kantornya bisa. Terus mau klaim dari Prudential juga bisa gitu. Nanti ada lebihnya, hitungannya juga ada gitu teman-teman. Nah ini no claim bonus kalau tidak ada klaim pada tahun polis berjalan. Jadi hitungannya gini teman-teman. Setiap tahun itu limit tahunan itu dinaikin sama Prudential 10% untuk nasabah atau teman-teman kita yang tidak klaim atau jumlah klaimnya nggak besar, nggak lebih dari 10% batas manfaat tahunan awal. Jadi selama 5 tahun, selama 67 tahun itu di 50% tambahan dari limit tahunannya teman-teman. Jadi kalau yang contohnya 3M, dia udah sampai tahun ke-7, tahun ke-6 nih nggak ada klaim, dia total dapat 4,5 M. Limit tahunannya yang tadi refill itu teman-teman. Ya. Pro Prime Saver. Pro Prime Saver ini preminya bisa lebih murah dengan menanggung sebagian biaya rawat inap. Jadi ada jumlahnya yang nasabah itu bayarkan total maksimalnya gitu. Nah ini teman-teman untuk tabel manfaat PSS Plus Pro sama PH Plus Pro, ya kan, yang syariah juga ada, ini sama gitu. Untuk lebih jelasnya nanti ini bisa gue sharing juga untuk teman-teman yang pengen tahu, ya kan. Nah ini lebih detailnya, manfaatnya apa aja, ada biaya kamar, biaya ICU, dokter umum segala macem. Ini sesuai tagihan seperti yang di sini gitu teman-teman. Nah ini syarat SPAJ untuk masuk ke PSS Plus Pro atau PPH Plus Pro nih. Udah jelas mata uang polisnya adalah rupiah, usia masuknya 30 hari atau 1 bulan usia sebenarnya, 75 tahun usia berikutnya. Berarti bukan 76 nextnya, bukan, tapi 75 nextnya. Berarti tahun ini dia 74 nih. Misalkan bulan Agustus dia ulang tahun ke 75, itu masih bisa sampai Agustus teman-teman. Tapi kalau udah lewat Agustus ulang tahun dia udah nggak bisa masuk. Nih ya, kalau usia masuk yang paling minimal itu 21 atau 18 tahun yang sudah menikah. Ini pemegang polis gitu. Masa pertanggungan dapat dipilih ini untuk yang PPH Plus Pro. Kalau PSS itu selama masa pembayaran, selama mau diproteksi aja. Masa tunggu 30 hari untuk semua penyakit, untuk 1 tahun untuk 18 penyakit yang dikecualikan. Pengecualian 90 hari untuk kanker yang tadi, 12 bulan untuk penyakit tertentu. Nah ini teman-teman, manfaat yang tidak berlaku kalau misalnya ada pre-existing condition, ya kan, perawatan yang terjadi dalam masa tunggu 30 hari kecuali kecelakaan, kanker yang tanda-tanda, ya kan, biaya pengobatan, dan menderita 18 penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama. Nah ini kondisi-kondisi yang bisa terjadi dalam masa tunggu. Kalau misalnya masa tunggunya nih sebelum 30 hari ada kecelakaan gimana sih? Itu di cover teman-teman.
Jadi nggak usah khawatir kalau dia memang kecelakaan, hari ini buka polis, besok amit-amit kecelakaan nih, itu di cover. Gitu. Kalau misalnya usus buntu gimana sih? Usus buntu nggak, mesti nunggu 30 atau 60 hari. Nah ini 18 penyakit yang dikecualikan atau yang masuk masa tunggu 12 bulan. Ada hernia, tumor, TBC, wasir, ya katarak ya kan, ini salah ketik sih. Gitu. Ada yang mau difoto? Iya, Visula Ani nih. Ini nggak tahu siapa Ani. Penyakit jantung, ya kan? Terus penyakit kencing manis. Nah, ini bisa dibaca. Oke. Ini yang tadi tradisional. Nah, ini yang penjelasan mengenai unit link-nya, teman-teman. Semakin tinggi usia, COI-nya itu makin tinggi. Karena resikonya semakin besar. Makanya kenapa makin usianya makin tinggi, makin tua, itu harga preminya pasti lebih tinggi dari waktu dia selagi muda. Nah, yang PSS Plus Pro ini, yang dibayar adalah COI-nya ini. Makanya awalnya bisa lebih murah. Kalau dia masuk di usia 30 misalkan, dibanding dengan dia beli unit link. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti akan lebih mahal nanti daripada kalau dia beli unit link. Nah ini contohnya teman-teman. Premi murah di awal. Nah kalau unit link, awalnya mungkin dia bayar lebih mahal nih. Misalnya tadinya kalau, contohnya nih dia umur 30 tahun nih misalkan. Kalau dia beli PSS, itu 400.000. Awal starting point-nya nih. Murah kan? Kalau dia beli unit link, itu 1 juta. Lebih tinggi ya. Tapi teman-teman lihat garis yang titik-titik ini nih. Di tahun dia ke 50 dan selanjutnya, itu yang unit link dia bisa tetap harganya 1 juta. Tapi kalau dia beli yang PSS, dia akan lebih mahal. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita kalau ngomong asumsinya soal investasi itu bukan sesuatu yang bisa kita janjikan nilainya. Jadi jangan pernah bilang nilainya itu pasti. Gitu. Karena ini semua sesuai dengan situasi yang ada waktu itu. Tapi kita perlu memastikan bahwa asumsi investasi ini cukup untuk bayar COI hingga akhir bertanggungan. Selisih premi dan COI pada unit link dikelola dalam investasi untuk mengantisipasi kenaikan COI. Ini yang tadi gue jelasin nih. Nah ini garis arsir ini nih. Ketika ini udah kekumpul, nanti ini yang dipakai untuk selisih dengan COI-nya tersebut. Ini ada 600.000. Nah udah. Nah ini, apa sih keunggulan PSS dibanding dengan PPH? Proteksi optimal, jadi cashless. Jadi kita nggak lagi sistem kita nggak bayar dulu, jadi semua pakai kartu, gitu. Kebutuhan proteksi tanpa investasi, jadi benar-benar proteksinya itu asuransinya aja, gitu. Ini PSS Plus Pro, ya kan? Proteksi 1 sampai diperpanjang sampai 99. Jadi tiap tahun bayar sampai umur 99 kalau masih hidup. Nah, itu aja teman-teman. Kalau kurang jelas boleh ditanya ke teman-teman yang lain. Oh, oke. Mau tanya boleh sih. Kasih applause sekali lagi buat Kevin yang udah merangkum semua produk kesehatannya kita. Kalau ada yang mau tanya boleh. Boleh. Masih ada sedikit waktu, mungkin 1 pertanyaan.